Bukan di Korea, bukan di Eropa, bukan di China, tapi ini di mana teman-teman? Di Gresik. Kita ada di mana? Pabrik DRW Skincare. Selamat pagi. Hari ini saya Dr. Wahyu Triasmara, founder DRW Skincare Indonesia, sedang bersama keluarga besar beauty consultant DRW Skincare Indonesia untuk melakukan factory tour di pabrik skincare milik DRW Skincare, yaitu di CV Dewi Kartika yang berada di Gresik, Jawa Timur. Tempat ini kurang lebih berjarak sekitar 30 menit dari Surabaya. Jadi senang sekali pada siang hari ini kami dibersamai oleh beauty consultant dapat langsung mengunjungi dan melihat bagaimana proses produksi dari produk-produk DRW Skincare. Kami ingin bahwa produk-produk yang dihasilkan melalui pabrik milik DRW Skincare ini sendiri dapat benar-benar menghadirkan produk-produk yang berkualitas. Kami terus melakukan inovasi, kami terus melakukan research and development untuk menghadirkan produk-produk dengan bahan-bahan terbaik, dengan produk-produk yang up to date, bahan-bahan import dari luar negeri yang memang berkualitas, sehingga apa? Memberikan hasil terbaik untuk konsumen dan pasien setia kita. Sudah siap untuk melakukan room tour? Ya. Lanjut, kita akan dibersamai oleh Ibu Direktur CV Dewi Kartika, Ibu Vanda, apoteker. Ya. Selamat siang semuanya, kita akan langsung ya, kita akan mulai prosesnya itu dari belakang, jadi kita akan mengunjungi dari belakang dulu ya. Mari kita akan masuk ke ruang ganti. Jadi sebelum kita masuk ke ruang ganti, teman-teman operator itu biasanya harus dan wajib cuci tangan karena sesuai standar CPKB dari BPOM seperti itu. Jadi harus cuci tangan karena ini kita memasuki ruang steril area di mana tidak boleh menggunakan perhiasan untuk operator karena langsung bersentuhan langsung dengan produk seperti itu ya. Nah, mari silakan masuk. Silakan. Ya, silakan ke kiri. Iya, jadi memang serum luminos yang dibuat di sini. Yang dibuat di pabrik Dewi Kartika itu ada serum moist, ada serum luminos, hydrating essence toner, dan juga serum retinol. Nantinya kedepannya ada acne gel, Natur Acne Gel itu akan dibuat di Dewi Kartika sendiri. Acne Repair itu juga yang akan launching di 2026. Begitu juga compact powder seperti itu. Di sini adalah lorong steril area ya. Kita akan masuk ke belakang dulu ke gudang bahan baku dan bahan kemas. Di sini adalah ruang transit untuk pertama kali bahan baku datang dan juga bahan kemas datang itu melalui pintu ini. Jadi melalui pintu ini bahan baku dan bahan kemas itu datang dan sebelumnya harus dicek dulu oleh QC, dipastikan kualitasnya memang sesuai dengan standar SOP yang sudah diterapkan di Dewi Kartika seperti itu. Di sini untuk penyimpanan gudang bahan kemasnya dan di sini gudang penyimpanan bahan bakunya, di mana juga suhunya dan juga kelembapannya juga sudah diatur sesuai SOP yang kita buat dan juga sesuai dengan peraturan per BPOM seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita akan masuk ke ruang ganti. Untuk bahan baku semuanya lewat ruang antar barang karena manusia tidak boleh lewat situ. Jadi operator tidak boleh melewati ruang antar barang, hanya khusus untuk bahan baku dan untuk operator semuanya lewat ruang ganti. Monggo silahkan. Ini, kamu pakai? Oh ya. Iya. Ya deh. Udah di sini tercipta yang seluruh Indonesia Raya merdeka. Ya, di sini adalah lorong steril area di mana tidak boleh semua orang itu bebas akses keluar masuk di sini tidak boleh.
Jadi hanya mereka-mereka yang sudah Ye. steril dan juga menggunakan Amin, ya Allah. APD Matur lengkap sangat. seperti itu, yang bisa masuk Matur di sangat. ruang steril area seperti itu. Gitu ya. Oke, ada deh. Iya, iya. Iya. Nah, nanti untuk bahan baku Ini karena yang sudah mereka nggak pernah terpapar panas. dimasukkan Ya, ke, teman-teman, sekarang ke ruang gini. antar barang dan Ini setiap semua ya? untuk diproduksi itu masuk dulu ke ruang Oh, gitu. timbang sebelum masuk ke ruang mixing. Jadi Enggak, masuk ke ruang bener-bener timbang untuk bersih-bersih gitu. ditimbang sesuai dengan resep Karena yang sudah ya, diserahkan oleh juga sekarang kan APJ mungkin dan tempatnya juga lebih proper, R&D seperti itu ya. Nanti setelah ditimbang semuanya akan masuk ke ruang mixing. Di sini ruang mixingnya dan di sini kita punya mesin mixing itu dua. Yang satu kapasitas Berarti kan kita kan 50 karena mau ngasih dan ke yang tim satunya kita sendiri, kapasitas 100 dari liter. awal nyiapinnya Itu. juga nggak ngasal Jadi untuk dong, mixing gitu. ceremois Kita juga. untuk yang 50 itu bisa dapat 1000 produk dan untuk yang 100 liter bisa dapat 2000 Minimal memang di produk internal kita per dulu sekali kan. mixing seperti Biar itu. mereka juga bisa ngasih. Nah, nanti selanjutnya input setelah langsung mixing, gitu ya. semuanya akan dibawa ke ruang filling. Ya, mungkin nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan saja ya, seperti itu. Terkait pabrik-pabrik di Dewi Kartika dan juga terkait apapun yang diproses di Dewi Kartika misalnya, boleh ditanyakan langsung, seperti itu. Jadi untuk memastikan bunda-bundanya tuh sudah tahu, oh ya benar, ini produknya diproduksi secara baik, secara benar, seperti itu. Nah, setelah di mixing nanti akan masuk ke ruang filling. Di sini ada ruang filling. Bakalan. Di sini kita menggunakan mesin Iya, oh, filling ini yang malah bagus sih. Jadi semi kayak automatic itu ya? seperti itu. Jadi sudah menggunakan mesin yang juga dipastikan untuk akurasinya, kita juga menimbang. Jadi bunda-bunda yang menggunakan tuh sesuai ya. Jadi misalnya di kemasannya isinya 20 mili, ya beneran 20 mili seperti itu. Nah, kalau misalnya masih menunggu antrian untuk di filling, itu biasanya masuk ke ruang produk ruahan. Jadi menunggu. Jadi kalau dalam CPKB istilahnya WIP, ruang WIP, waiting in process seperti itu ya. Di sini untuk mesin filling. Nah, setelah selesai di filling, nanti di kerat-keratnya itu penuh, semuanya akan dikirim ke ruang antar barang untuk siap dikemas menggunakan inner box-nya seperti itu. Dan selanjutnya di sebelah kanan ini ada ruang mixing serbu dan juga filling serbu, di mana mesin-mesin ini akan digunakan untuk memproduksi bedak padat yang akan launching 2-3 bulan ke depan ya, seperti itu. Cepet kok Bun nanti. Karena gini, karena kenapa itu lama? Karena yang sudah dijelaskan oleh Pak Dokter tadi, kalau bahan baku kita itu dari luar negeri dan memang benar-benar import. Jadi kita memastikan bunda-bunda semua mendapatkan produk yang berkualitas, bahan baku yang memang benar-benar ibaratnya sama nih kayak produk Korea kayak gitu kan. Jadi kita import semua bahan bakunya langsung. Jadi biar bunda-bundanya kalau make, oh ini udah beneran bagus seperti itu. Ya, di sini untuk mesinnya, di sini untuk mesin compact powdernya itu nanti di ruangan sini seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh bunda-bundanya atau ingin diketahui untuk mesin-mesinnya dan juga produk-produknya itu seperti apa tahapannya lagi. Izin, Ibu, untuk produk ini kan sudah ternotifikasi nomor teleponnya. Iya. Apakah sebelum diedarkan itu akan dicek lab lagi atau bagaimana? Iya, jadi kalau misalnya untuk kan kita untuk mendaftarkan BPOM harus uji lab ya, seperti itu. Nah, nanti biasanya setiap per berapa batch itu kita tetap ada uji untuk memastikan kualitasnya dan juga memastikan seperti kayak kontaminasi, apakah produk ini memang juga sudah tidak terkontaminasi atau seperti apa. Atau kalau misalnya, karena kita setiap produk ini punya sampel pertinggal, jadi misalnya 1000 yang diproduksi, jadi nanti 2 pieces itu kita simpan untuk sampel pertinggal kita. Jadi misalnya ada bunda-bunda yang komplain misalnya produknya berubah atau apa, kita punya acuannya produk itu sesuai dengan batch yang sama. Makanya kenapa kalau kayak Bu Vera atau Bu Retno atau Bu Laili kalau misalnya tanya kode batchnya berapa Bun, seperti itu ya,
Karena untuk memastikan itu batch berapa yang diproduksi dan batch mana yang diproduksi. Jadi kita memastikan dan mencocokkan dengan sampel pertinggal yang kita punya, seperti itu. Apakah punya kita juga berubah ataukah memang itu karena sudah kayak misalnya di perjalanan atau misalnya seperti apa, kita kan tidak tahu ya seperti itu. Jadi kita tetap memastikan semuanya mengujinya dari sampel pertinggal seperti itu. Kadang kenapa ya isinya itu berkurang? Di mana? Isinya itu berkurang. Untuk produk apa nih? Serum contohnya. Oh, untuk produk serum. Nah, jadi gini, kalau untuk produk serum, kenapa itu berkurang? Jadi kita lihat lagi dari batch-nya. Itu batch berapa? Kalau misalnya dia batch-nya sudah batch-nya, misalnya sudah 1,5 tahun diproduksinya, itu pasti akan terjadi penyusutan. Karena serum itu dibuat dari basisnya itu adalah gel, seperti itu ya. Karena kan dia memang agak kental seperti itu. Jadi gel lama-lama kalau misalnya dia sudah terlalu lama apalagi penyimpanannya tidak tepat, suhunya juga tidak tepat, dia akan menyusut seperti itu. Jadi airnya akan menguap. Mungkin ada tambahan dari silakan. Tapi untuk produknya tetap aman sih digunakan. Iya, untuk produknya sebenarnya tetap aman. Oke, Mbak. Ada tips nggak untuk penyimpanan serum yang baiknya seperti apa, di suhu ruangan yang berapa? Apakah harus ruangan ber-AC ataukah harus di kulkas agar tekstur serumnya itu tidak menyusut dan tetap layak dan dipakai? Ya, jadi gini, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Iya. Jadi memang sangat ilmiah sekali, apalagi sering dialami oleh bunda-bundanya ya. Jadi untuk penyimpanan serum itu yang baik adalah memang di suhu ruang. Dan untuk suhu ber-AC itu bukan kita tidak rekomendasikan, cuman lebih baik memang di suhu ruang agar menjaga kestabilannya. Karena takutnya kalau di suhu AC kan dia terlalu dingin, terlalu lembab. Nantinya kelembapannya akan mempengaruhi dari teksturnya, bahkan dari mikrobanya seperti itu. Karena kalau terlalu lembab kan mikroba akan banyak berkumpul ya, seperti itu. Makanya kenapa kita menguji di lab itu ada climatic chamber untuk menguji stabilitas yang menentukan kadaluarsanya. Jadi masa waktu dari produk itu akan bertahan berapa lama. Jadi memang ketika memang produk itu sudah lebih dari 1,5 tahun, memang pasti akan ada perubahan. Karena sesuai dengan uji stabilitas pun itu juga tetap, tapi masih aman digunakan seperti itu. Hanya memang terjadi penyusutan seperti itu. Karena kan memang untuk uji stabilitas kita buat semuanya dipercepat ya, untuk 8 minggu itu untuk masa kadaluarsa 2 tahun seperti itu. Jadi tipsnya memang harus disimpan di suhu ruang, tapi memang tidak terlalu panas ya, sekitar 25 sampai 27 itu masih aman. Bahkan kalau misalnya ber-AC kan dia disnya 20 tapi takutnya kalau terlalu lama kena AC dia lembab gitu. Jadi nanti akan menimbulkan mikroba-mikroba yang tidak seharusnya ada, dia bisa tumbuh seperti itu. Berarti di kulkas sebenarnya nggak disarankan? Sebenarnya di kulkas tidak disarankan kecuali produk-produk yang memang seperti bahan baku retinol, itu memang harus di kulkas seperti itu. Tapi untuk serum sendiri itu seharusnya di suhu ruang saja sudah cukup. Yang penting tidak terlalu panas suhu ruangnya. Jadi kalau misalnya bunda-bundanya mau nyimpen produk, memang itu alangkah baiknya bunda-bundanya punya termometer yang ditempel di dinding, jadi bisa memastikan dan bisa melihat seperti itu. Sesuai dengan regulasi per BPOM itu memang yang dianjurkan agar memiliki termometer di ruangan, jadi bisa melihat dan bisa memantau terkait kelembapan dan juga suhunya. Jadi bisa memastikan produknya memang aman dan berkualitas. Jadi kalau misalnya kayak wajar bunda-bundanya komplain ketika kok ini nyusut ya, kok ini udah kayak mengeras atau apa, berarti itu batch-nya sudah batch yang paling lama seperti itu. Karena kalau batch yang terbaru itu tidak mungkin seperti itu. Gitu. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Harga alat. Harga alat. Iya. Nilai investasi pabriknya. Nilai itu. Boleh dijelaskan, nggak apa-apa. Oh ya, kalau ya sebenarnya gini, kalau untuk pabrik Dewi Kartika tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter, memang tidak terlalu besar, tetapi untuk ukuran pabrik seperti ini itu alatnya sudah sangat proper sekali. Bahkan boleh kalau misalnya bunda-bunda mau coba mengunjungi pabrik-pabrik seperti itu ya, memang itu di pabrik tidak ada yang mesinnya untuk seukuran ini, jarang ada mesin filling yang semi automatic yang langsung diimpor dari Cina. Karena memang untuk mesin-mesin di Dewi Kartika ini semuanya langsung dari Cina, diimpor dari Cina, dan benar-benar dipastikan didatangi langsung oleh tim DRW Korpora seperti itu ya Pak Dokter, untuk melihat langsung
mesin-mesin kualitasnya itu seperti apa tuh. Dan memastikan untuk mesin-mesinnya itu kita menggunakan bahan stainless 316 sesuai dengan per BPOM seperti itu. Peraturan BPOM itu mensyaratkan 316 agar tidak terjadi kayak misalnya karatan atau keropos seperti apa, karena nantinya akan mengkontaminasi ke produknya seperti itu. Jadi alat-alat di pabrik kita ini sudah sangat proper, sudah sangat termasuk untuk kategori pabrik kosmetik atau skincare sudah baik. Jadi teman-teman harus yakin bahwa produk-produk yang akan kita buat ke depannya memang adalah produk-produk yang berkualitas. Karena alat-alat tadi mixing, filling itu sangat berpengaruh. Makanya kenapa kita kemarin langsung mendatangkan dari China, kita datang ke sana langsung milih untuk melihat di beberapa pabrik. Jadi yang memproduksi alat mixing itu banyak, di lokal sini juga ada, tapi hasil akhirnya bisa berbeda. Nah, oleh karenanya kemarin kita hadir sendiri, datang sendiri ke China untuk memastikan bahwa produk yang akan kita pakai benar-benar berkualitas secara mesinnya dan juga secara hasil akhirnya nanti di produk kita. Dan memang Dewi Kartika ini juga sudah disupport langsung oleh Pak Dokter dan juga holding di Jogja oleh DRW Corpora untuk menghasilkan mesin-mesin yang memang berkualitas dan juga memang harganya sangat pricey ya Pak Eri. Untuk satu mesinnya bisa sampai 1 sampai 2 M seperti itu. Wow. Ya, jadi itu nilai yang nggak seberapa dibandingkan kepercayaan dari para beauty consultant dan juga pasien setia DRW Skin. Jadi memang Pak Dokter dan juga tim DRW Corpora itu sudah sangat menyiapkan untuk pabrik ini agar bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Jadi memang biar memastikan ini produk DRW itu memang benar-benar sudah berkualitas, dibuat secara kualitasnya juga dan juga didukung oleh mesinnya yang kualitas juga seperti itu. Dan tidak hanya pabrik ini, kita sedang mempersiapkan pabrik yang ada di Yogyakarta. Yang tentunya akan lebih besar dari ini ya Pak Dok? Lebih besar, lebih lengkap. Mbak Eva, maaf ya. Tidak, tapi ini masih bisa karena emang secara kapasitas produksi untuk memproduksi DRW Skincare untuk kalau dengan pabrik ini memang masih kurang. Masih kurang. Iya. Betul. Karena di sini sudah memproduksi sekitar 9 produk ya Mbak Eva yang akan launching di 2026 itu. Ini aja sudah sangat penuh Pak Dokter. Jadi memang harus dibesarkan lagi. Cuman kalau sini kan udah nggak muat ya Pak Dokter, kecuali ke atas. Jadi sekali lagi kami hadir, kami bertanggung jawab atas produk-produk kami. Sehingga apa? Sehingga kami memastikan memang produksi hari ini langsung disupervisi oleh tim dari DRW Skincare Pusat. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi kejadian seperti kemarin. Kita membuat produk di pabrik tertentu, namun kita tidak tahu bahwa isinya ternyata bermasalah. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kita hari ini introspeksi, kita mengevaluasi diri, di internal kita perbaiki, mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi. Amin. Kita bukan yang paling sempurna, kita bukan yang paling baik, tapi kita berusaha untuk menuju lebih sempurna dan lebih baik. Amin. Ya. Karena apa? Karena kami sekali lagi hadir untuk terus memberikan yang terbaik bagi konsumen dan pasien kita semua. Dan para beauty consultant yang sudah mempercayakan bisnisnya, usahanya pada kami. Insya Allah kami jaga amanah itu dengan baik. Kami tidak akan mengkhianati, kami tidak akan melukai. Insya Allah semuanya sebenarnya niatnya baik untuk kita semua benar-benar mendapatkan perawatan yang bagus dan berkualitas. Ya, begitu, benar. Terutama untuk karyawan-karyawan Dewi Kartika ini totalnya berjumlah 52 orang ya Pak Dokter. Dan memang untuk pabrik tidak terlalu besar lah, tidak terlalu besar untuk karyawan segitu tuh sebenarnya lumayan banyak begitu Pak Dokter. Cuman di sini karena kembali lagi Pak Dokter di DRW Corpora juga sudah memberitahulah kepada semua lini bisnisnya kalau kita akan membuat lapangan kerja sebanyak-banyaknya seperti itu. Jadi di sini kita akan menampung sebanyak-banyaknya orang-orang yang ingin bekerja di sini seperti itu. Jadi di pusat juga kita sudah satu nafas teman-teman. Satu nafas, kita sudah punya satu visi yang sama, kebermanfaatan. Kita bikin pabrik, hari ini kan bikin di tempat maklum kan gampang ya, bisa aja gitu kan. Tapi dengan kita menghadirkan pabrik sendiri, otomatis kita juga menghadirkan kebermanfaatan di masyarakat.
Salah satunya membuka lapangan pekerjaan. Dan insya Allah kita tidak akan berhenti sampai sini. Mudah-mudahan kedepannya kita terus bisa membuka lapangan kerja baru. Ya salah satunya teman-teman juga. Kenapa saat ini diajak untuk merekrut reseller sama Bu Retno, sama Bu Vera? Sama sekali bukan tujuannya selalu tentang omset, bukan. Tapi bagaimana membuka peluang di masyarakat di luaran sana yang barangkali butuh kesempatan berusaha. Ya kadang-kadang semua orang-orang kan bingung kan, aduh mau usaha apa ya di era seperti ini ya, modal saya cuma kecil dan lain-lain. Nanti saya ikut usaha nanti rugi, keluar modal rugi. Di sini kan enggak, di sini benar-benar bisnis anti rugi. Sepeser pun uang teman-teman, 100 perak pun tidak akan kita ambil tanpa memberikan keuntungan untuk teman-teman. Apa maksudnya? Jadi teman-teman keluar modal untuk belanja atau kulakan DRW Skincare dan akhirnya teman-teman ngerasa nggak bisa jual atau nggak laku, kembalikan ke kami. 100% kami ganti uang teman-teman. Bukan karena kami sok-sokan atau gaya, bukan. Karena kami memahami, kami memulai bisnis ini dari nol, dari minus bahkan. Kami tahu susahnya cari uang, kami tahu susahnya mengumpulkan uang, sehingga kami tidak ingin mengajak berbisnis, tapi justru malah membuat orang-orang jadi rugi. Ya, jadi semangat buat teman-teman untuk ngajak lebih banyak orang menjadi bagian dari DRW Skincare. Sekali lagi tadi pagi saya sudah ngobrol juga sama teman-teman yang akan berangkat ke Malang. Mereka menyampaikan bahwa hari ini dok di Projo itu distributornya 10, dekat klinik lagi ada 2 kliniknya. Tapi semuanya bisnisnya jalan, semua bisnisnya tumbuh. Ternyata sesama beauty konsultan itu bukan saingan. Bahkan dengan dekat klinik pun ternyata bukan menjadi saingan. Tapi justru saling bergandengan tangan untuk saling menumbuhkan. Dan ini bisnis yang insya Allah mudah-mudahan berkah, keren. Amin. Oke, makasih. Makasih. Mohon Mari. dukungannya ya untuk teman-teman pabrik ya, biar teman-teman makin semangat menghasilkan produk-produk yang juara, produk-produk yang berkualitas, yang bagus. Karena apa? Karena tanpa dukungan dan support teman-teman, mereka juga akan kesulitan untuk meningkatkan layanan di pabrik ini. Kalau teman-teman punya keluhan apapun itu, sampaikan, insya Allah ditampung sehingga bisa menjadi masukan langsung untuk teman-teman R&D memperbaiki. Ada apa? Langsung sampaikan. Ada apa? Sampaikan biar langsung diperbaiki, langsung perbaiki. Mereka malah justru senang. Iya. Malah justru senang, bukan mereka jadi walah cerewet banget, enggak. Iya. Malah justru senang. Itu mahal ya. Iya, Itu data benar. yang mahal. Iya. Komplainan itu data yang mahal. Iya, benar. Jadi kalau yang di TikTok hari ini sedang komplain, nggak apa-apa. Kita senang dengan dan kita terima setiap komplainan. Tapi kalau benar-benar komplain ya, tapi kalau bukan pasien bukan, konsumen bukan, tapi bikin komentar yang sembarangan, yang menjatuhkan, ya maaf. Kami nggak tahu. Biar orang aja yang menilai gitu kan. Bunda-bunda, sekarang kita akan masuk ke ruang laboratorium, di mana ruang laboratorium ini ibaratnya adalah ya paru-parunya DRW Skincare dan juga Dewi Kartika, karena semua produk sebelum diproduksi itu di trial dulu di sini, semuanya dipastikan kualitasnya, dipastikan stabilitasnya, dan juga bahan-bahannya yang memastikan sehingga bunda-bundanya itu menggunakan produk-produk yang memang berkualitas dan bahan bakunya yang juga berkualitas seperti itu. Di sini adalah lab trial kita. Di sini ada untuk ruang QC, untuk uji pH, uji stabilitas, uji viskos seperti itu. Dan di sini adalah tempat lab R&D untuk trial produk-produknya. Di sini menggunakan alat-alat yang juga sudah disupport langsung oleh holding, itu menggunakan alat-alat yang juga sangat berkualitas. Nah, di sini untuk produk-produk seperti misalnya Ceramois yang bunda-bunda gunakan ya, itu juga buatnya di sini, kita trial dulu di sini seperti itu. Dan di sini kita akan terus trial setiap hari. Makanya kenapa seperti yang diinfokan oleh Pak Dokter tadi, komplainan itu sangat mahal, datanya sangat mahal, memang benar. Karena kalau semakin banyak komplainan yang masuk, tapi kita juga akan mengurangi komplainan itu ya, dengan kita terus trial, berinovasi dan mendevelop produk sehingga menghasilkan produk yang sangat berkualitas seperti itu. Betul. Jadi komplainannya itu akan terus kita perbaiki, kita trial dan meningkatkan kualitas produk dari DRW Skincare sendiri. Jadi produk sebaik apapun, semahal apapun itu, pastinya tetap ada yang kadang-kadang orang ngerasa kurang, gitu kan. Nah, tapi nggak masalah, tetap disampaikan.
agar menjadi perhatian buat kami di sini. Ya, jadi sekali lagi produk sebagus apapun, semahal apapun, seperfect apapun itu tetap tidak selalu akan semua cocok di masing-masing orang. Ya, tapi di sini tetap sekali lagi tadi yang disampaikan oleh Ibu Wanda bahwa sama Ibu Eva bahwa kita di sini sejak awal membuat produk tentu pengen meminimalisir komplain biar setelah dilempar ke masyarakat tidak menimbulkan masalah atau keluhan. Hanya kalau ada keluhan atau apapun itu sampaikan, konsultasi pada dokter. Kalau teman-teman melihat kan tim-tim dari DRW Skincare Pusat rata-rata kan bersih, rata-rata kan bagus. Ya karena memang semuanya penggunaan produknya sesuai dengan aturan penggunaan yang sesuai, yang baik gitu. Kayak Mami gitu kan. Jadi hamil kemarin pakainya beberapa produk yang didevelop dari Dewi Kartika, merasa pakai moist aja kayak gitu, ya nggak masalah. Nggak problem gitu. Tapi kalau kita kadang-kadang ngarahin orang terlalu banyak produk, campur-campur A, campur B, coba ini, coba itu, bahkan belum sampai level terbaik bahan di dalamnya untuk bekerja, sudah ganti lagi. Ya pada akhirnya teman-teman nggak akan mencapai hasil perawatan yang maksimal. Ya teman-teman kalau di pabrik ini, di dalam sini tadi ngelihat teman-teman di gudang itu kalau tadi ketemu, ya mereka rata-rata bersih, karena ternyata mereka juga sebelum barang keluar itu disuruh nyoba dulu gitu ya. Iya. Ya salah satu keuntungannya lah bekerja di pabrik skincare gitu ya. Iya, benar. Produksinya dari kita sendiri. Iya. Coba-coba. Iya. Coba. Selain probandusnya dari bunda-bundanya juga kan yang biasa R&D kita kirim ke bundanya, Iya. itu juga di sini kita juga coba sama teman-teman di internal seperti itu, karena kebetulan memang banyak yang perempuan seperti itu. Yang terpenting itu tadi penggunaannya sesuai dengan jenis kulitnya, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu banyak produk yang dicoba. Ya mungkin kalau awal-awal belum mulus, belum bagus, mendingan basic skincare dulu deh. Baru nanti kalau sudah bagus, coba-coba yang lain nggak apa-apa. Misalnya sekarang masih banyak yang berjerawat, masih ada yang flek hitam, coba deh basic skincare dulu, perbaiki dulu, nanti baru pakai misalnya kalau ada flek RBU atau RGB misalnya, atau nanti bisa pakai Glotex Pikul atau pakai Salmon DNA, atau nanti bisa ditambah toner untuk essence. Nah itu bagus sekali, enak sekali. Jadi nggak terlalu banyak produk gitu. Itu ya. Insya Allah nanti baru kalau sudah membaik, skin dasarnya sudah baik, basic skinnya sudah baik, baru coba-coba yang lain nggak masalah. Insya Allah aman, nggak akan masalah. Karena skin barrier-nya udah bagus. Skin barrier kita udah bagus. Otomatis mau dicobain produk yang lain-lain juga tetap akan bagus gitu. Oke. Ini Pak Dok, katanya ini dijual ke teman-teman yang punya rumah cantik. Oh iya, insya Allah nanti ya. Siap. Masa besar ya. Iya. Semua ini. Bisa untuk Dermarol, BRP. Iya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ada yang ingin tanya? Iya. Itu beberapa teman saya pernah aku belinya deodoran kita. Mereka merasa tidak nyaman kalau dipakai siang. Jadi saya sampai pakai malam. Oh iya. Gitu. Karena katanya mereka bilang agak bau gitu jika pakai siang. Iya, jadi sebenarnya gini, untuk produk yang deodoran kita itu sebenarnya karena memang dia murni dari tawas. Jadi memang kalau tawas itu kan memang ada memang dia lebih sensitif, tapi sebenarnya dia lebih ampuh kan untuk kayak bau badan atau misalnya keringat seperti itu. Tawas itu memang lebih ampuh, cuman memang dia kekurangannya itu kalau misalnya dipakai siang hari ketika memang ada orang-orang yang dia memang keringatnya berlebih, itu memang kurang nyaman seperti itu. Jadi memang kembali lagi itu tergantung dengan orangnya juga sih, terkait kayak bisa menggunakan jadi bisa menggunakan kayak deodoran yang bisa mengurangi keringat seperti itu. Jadi kalau untuk tawas kan memang lebih ke baunya seperti itu kan, bukan untuk mengurangi keringat. Tapi nanti kita akan develop lagi untuk produk yang sekaligus menghilangkan bau dan juga mengurangi keringat seperti itu. Kita akan terus develop karena sebenarnya kalau R&D develop itu kan termasuk saya juga develop juga ya, ikut trial juga. Dari kita tim R&D itu sebelum digunakan bundanya itu, bahkan sebelum diprobanduskan ke bunda-bundanya, kita duluan yang mencoba ya gitu. Jadi memang kalau bisa dibilang kulitnya udah kayak kulit badak ya udah, karena memang setiap kita trial harus kita coba sendiri, dari tekstur, dari rasanya, bahkan dari kayak misalnya setelah pemakaiannya itu berapa jam, apakah ada perubahan di kita sendiri, seperti itu sih. Tapi
tapi kalau untuk saya nyarankan dipakai malam aja karena alasan Benar, sebenarnya kalau deodoran kita tuh juga sudah mencerahkan ya karena ada niacinamide-nya ya. Seperti itu. Jadi memang lebih baik sih seperti itu. Ya. Mungkin sudah ya. Oke. Terima kasih. Mungkin Terima kita kasih bisa banyak. kembali ke Ya, depan. foto yuk di situ yuk. Foto di depan situ yuk.